Shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu saat ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari gedung Gereja Jemaat Eklesia Kolonodale, kami menyapa jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Pelayanan firman pada ibadah saat ini, Ibu Pendeta KM Mempewa SMTH, tata ibadah yang digunakan, tata ibadah Minggu bentuk 3. Bersama Majelis Jemaat Eklesia Kolonodale, mengucapkan selamat kita beribadah dan untuk menyambut pelayanan firman, dijemput jemaat berdiri. Kita muliakan Tuhan, nyanyian Kidung Baru, nomor 1, Hai Kristen, nyanyilah. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita sambut panggilan beribadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayatnya yang pertama. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, berisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Jemaat yang kekasih, kita menyanyikan NKB nomor 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca Mazmur 130 ayat 1 sampai 6 secara berbalas-balasan.
Ayat ganjil dibaca oleh pelan firman dan ayat genap dibaca oleh jemaat sekalian. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara-saudara, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah pada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita sambut berita pengampunan dosa menyanyikan NKB nomor 17 ayat 1, Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, arti kabur tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Purna menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Untuk mendengarkan hukum Allah, jemaat dijemput berdiri. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan hukum Allah menurut 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat,
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita sambut menyanyikan Kidung Jemaat 54 ayat 4, Di Hati Kami Tuhan. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan yang akan melayani kita dalam ibadah persekutuan saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya,
ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu, dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yunus adalah seorang nabi yang percaya kepada Allah, sekaligus mengetahui dengan pasti akan sifat-sifat atau karakter Allah yang sesungguhnya. Ia mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah Allah yang selalu menyesali terhadap malapetaka yang hendak didatangkannya bagi umatnya. Allah adalah Tuhan yang menghendaki agar manusia hidup dalam kesejahteraan, sebab Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Ia selalu bertindak membebaskan manusia dari berbagai kesukaran hidup, bahkan dalam perbudakan. Sebab ia adalah Tuhan yang penyayang. Allah adalah Tuhan yang sangat rindu mengangkat manusia dari dosanya. Sebab Allah tidak menghendaki manusia terus berkanjang dalam dosa. Itulah sebabnya Allah adalah Allah yang pengampun. Dan keinginan Allah yang paling utama ialah bukan menghukum orang yang berdosa, tetapi pada prinsipnya ia sangat merindukan atau ia mau menanti-nantikan pertobatan manusia. Itu sebabnya Allah dikenal sebagai Tuhan yang panjang sabar. Ia adalah Tuhan yang selalu setia pada perjanjian yang pernah diikatnya, sekalipun perjanjiannya tersebut seringkali dilanggar oleh manusia. Dia selalu menjangkau orang berdosa dan membawa kembali dalam hubungan pribadi yang intim dengannya. Itulah sebabnya Allah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Namun sesungguhnya Yunus adalah nabi yang hanya percaya kepada Tuhan dalam pikirannya saja. Ia tidak memiliki sifat dan karakter Allah dalam hatinya.
Sebab hatinya diselubungi oleh sifat atau karakter yang merasa bahwa dirinya atau kelompoknya atau agamanya lah yang paling benar. Tapi juga yang merasa bahwa dirinya, kelompoknya atau agamanya lah yang paling patut menerima segala sesuatu yang baik dari Allah. Ia memiliki perasaan yang tidak senang, bahkan iri hati dan dendam terhadap orang Niniwe sebagai ibu kota Asyur. Karena pada tahun 722 sebelum Masehi, Asyur pernah mengalahkan Israel bagian utara yang berpusat di Samaria. Dan itu berarti Samaria pernah diperintah oleh Niniwe sebagai ibu kota dari Asyur. Yunus pun menjadi marah. Sebab nubuat yang pernah disampaikannya kepada orang Niniwe ternyata dibatalkan Tuhan. Oleh karena ternyata terjadi pertobatan dari kalangan orang Niniwe, sekalipun orang Niniwe itu tidak disukai oleh Yunus. Kenyataan ini membuat Yunus mengalami konflik atau pertentangan dalam batin yang mendalam, sehingga ia bereaksi dengan emosi yang tak terkendali. Ia meminta kepada Tuhan supaya ia mati dan bersikeras menantikan dan mau menyaksikan kehancuran kota Niniwe seperti yang pernah dinubuatkan sebelumnya. Ia menyingkir keluar kota, membuat pondok dari dahan-dahan untuk menaungi dirinya dari sengatan matahari. Tetapi ternyata persoalan baru pun muncul ketika pohon jarak yang tumbuh atas perkenanan Tuhan dan menaungi Yunus dari sengatan matahari tersebut tiba-tiba mati karena sengatan ulat yang kemudian mengusik ketenangannya, sehingga Yunus kembali marah dan untuk kedua kalinya meminta untuk mati. Dalam kondisi seperti ini, Allah mempertanyakan sikap Yunus. Mengapa hamba-hambanya bisa begitu tidak saleh? Mengapa seorang nabi memiliki sifat yang merasa diri, kelompok dan agamanya yang paling benar dan hanya tertuju pada kepentingan pribadi? Jika Yunus merasa sayang kepada pohon jarak yang menaunginya tersebut, bukankah Allah lebih sayang terhadap orang-orang ciptaannya, termasuk mereka-mereka yang ada di kota Niniwe, yang kemudian membatalkan hukumannya karena pertobatan orang-orang Niniwe? Allah adalah Tuhan yang membenci dosa, tetapi sangat mengasihi orang yang berdosa. Ia terus-menerus membuka tangannya bagi pertobatan manusia, dan ia menanti datangnya manusia-manusia yang bertobat. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mempertanyakan atau membenci pencurahan kasih setia Allah dalam penyelamatan manusia, karena itu semua adalah hak mutlak dari Allah sendiri. Dan orang Niniwe sesungguhnya adalah orang-orang yang patut dikasihani. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan hal tersebut, sebab mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang petunjuk moral yang benar, karena tidak ada orang yang menuntun mereka ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sesungguhnya mengajari kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa hendaknya setiap hamba, setiap pelayan Tuhan, bahkan setiap orang percaya atau gereja memiliki tanggung jawab yang besar. Gereja memiliki kewajiban dan tanggung jawab itu untuk menghadirkan kepada dunia tentang kehendak Allah dalam rangka mewujudkan pertobatan, keselamatan dan kesejahteraan. Yang kedua,
Hendaklah setiap hamba atau pelayan Tuhan, orang percaya atau gereja, memiliki kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki hati dan sifat-sifat yang baik yang bertujuan untuk mengangkat ciptaannya, secara khusus manusia, dari dosa. Dan tentunya sifat dan karakter Allah itu haruslah dimiliki oleh setiap hamba-hambanya. Haruslah dimiliki oleh pelayan-pelayan Tuhan. Haruslah dimiliki oleh setiap orang percaya. Harus dimiliki oleh gereja. Karena pada prinsipnya, semua mereka yang dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan adalah sahabat Allah yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Yang ketiga adalah setiap hamba, pelayan Tuhan dan setiap orang percaya atau gereja untuk tidak senang melihat orang susah dan tidak susah melihat orang senang. Sebaliknya gereja, orang percaya, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan selalu bersedia untuk menangis dengan orang menangis dan bersukacita dengan orang bersukacita. Dengan kata lain bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk bersimpati bahkan berempati secara nyata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar, terutama yang sedang dialami oleh orang-orang sedang bergumul dalam kehidupan ini, siapapun dia dan agamanya apapun yang ia yakini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini, yang menjadi sebuah momok yang menakutkan, situasi ini sesungguhnya mengingatkan bahwa saat ini sifat benar sendiri dan pementingan diri sendiri dan permusuhan adalah musuh kita bersama. Karena pada prinsipnya hal-hal tersebut sangat menghambat ternikmatinya sebuah keselamatan bersama. Sebaliknya, tentang kehidupan yang bermoral dan berpadana dengan sifat-sifat Allah adalah sebuah kekuatan yang menghentar kita semua pada keselamatan dan kesejahteraan. Sebab itu, marilah kita lakoni peran kita masing-masing dalam satu tujuan, yaitu untuk membawa setiap orang kepada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Untuk pengakuan iman, jemaat dijemput berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut menyanyikan NKB 120 ayat 1, tiada lain landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu.
Jemaat disilahkan duduk. Marilah saudara-saudara, kita memberi persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita nyanyikan NKB 133 ayat 1 dan 2, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendoakan persembahan, jemaat dijemput berdiri. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Amin. Menyambut doa persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 299, ayatnya yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ikuti ulangan dan tambahan warta jemaat Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Yang kedua, telah meninggal dunia Bapak N. Kapang, orang tua dari keluarga Molionta Kapang di Lijo pada tanggal 12 Mei 2020. Majelis dan Jemaat Eklesia Kolonodale menyampaikan turut berduka cita. Demikian ulangan dan tambahan warta jemaat. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita mempersiapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, atas nafas kehidupan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami saat ini. Kami berdoa ya Bapa, untuk upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi virus COVID-19. Kiranya Tuhan akan memberkati para tenaga medis, dokter serta para relawan dalam menjalankan tugas mereka yang telah banyak berkorban untuk membantu para penderita karena virus corona ini. Bapa kami yang di sorga, kami pun mendoakan akan kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, kehidupan dan masa depan anak-anak kami, serta pergumulan-pergumulan dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan juga kiranya akan melindungi dan memberkati usaha kami dalam memperjuangkan akan keberlangsungan kehidupan keluarga kami. Berkatilah juga ya Bapa akan jemaat-Mu yang merasakan sukacita karena perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Saat ini Bapa, kami mau berdoa kepadamu bagi semua jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Baik mereka yang sakit di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, dimanapun mereka dirawat. Termasuk di dalamnya kekasih kami Ibu Lapasila Tansala. Ya Bapa di sorga, sesungguhnya hanya Engkaulah tempat kami mendapatkan pertolongan, kekuatan bahkan kesembuhan. Karena itu Tuhan akan memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk mencari kesembuhan atas penyakit yang diderita. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi semua keluarga yang saat ini dalam pergumulan, termasuk di dalamnya keluarga Molionta Kapang yang saat ini sedang berduka cita atas meninggalnya orang tua kekasih mereka di Lijo. Ya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Bahkan Engkau yang akan sanggup menolong mereka semua, sehingga mereka boleh terlepas dari semua beban pergumulan kehidupan, bahkan duka cita yang mereka alami. Berdoa kami bagi semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, para janda, duda, anak yatim piatu, dalam seluruh keberadaan hidup mereka masing-masing. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa mereka juga dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mereka akan tetap kuat untuk menjalani kehidupan dalam situasi apapun yang diperhadapkan kepada mereka semua. Saat ini Bapa, kami datang berdoa untuk kehidupan di lingkungan masyarakat kami. Kiranya akan terus tercipta kehidupan yang aman, walau dalam situasi yang sangat mencekam karena virus corona atau COVID-19. Berkatilah juga para pelayan-pelayan yang ada dalam jemaat kami, dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan, dalam pelayanan, serta kehidupan pribadi bersama dengan keluarga. Para pemerintah dan aparat keamanan, serta bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami datang memohon kiranya Tuhan akan memberkati dan melindungi. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi tim yang terus bekerja keras, berusaha dan berupaya untuk terus melaksanakan tanggung jawab mereka, sehingga pelayanan ini boleh disaksikan oleh semua jemaat Tuhan. Karena itu Bapa, berkatilah mereka semua. Lindungilah mereka, anugerahkanlah kekuatan dan kesehatan tubuh yang baik, hikmat, akal budi bijaksana,
sehingga apa yang menjadi keterampilan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, sungguh mereka boleh pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa di sorga, inilah permohonan kami. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah kiranya doa kami ini. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk menerima berkat, jemaat dijemput berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memenuhi saudara. Cinta kasih Bapa meneguhkan saudara, dan persekutuan dengan Roh Kudus memampukan saudara kini hingga selamanya. Amin. Majelis dan Jemaat Eklesia Kolonodale mengucapkan selamat menjalani hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.